dia nolong saya kan Pak. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, dia ini bukan manusia Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Evi di mana lagi? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ini, itu dia. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Evi. Loh, ini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas Evi, Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Mas. Bangun Mas. Mas Evi. Aduh, ini Mas Evi pingsan teman-teman. Bentar, saya taruh kamera dulu buat nyadarin Mas Evi. Astagfirullahaladzim, ini Mas Evi pingsan teman-teman. Soalnya tadi Mas Evi itu lari ketakutan ya, gara-gara melihat ular kobra yang besar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, bentar dulu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Mas. Duh, ini Mas Evi pingsan beneran teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi, Mas Evi, bangun Mas. Mas Evi, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi, Mas, bangun Mas. Mas, tenang Mas. Ini kita udah jauh dari ularnya Mas. Tenang Mas Evi. Ini tenang Mas Evi. Mas Evi nggak usah takut. Iya. Tapi kan tadi ular di sebelah sana Mas Evi nggak ngejar kita. Ini, astagfirullah. Mas Evi kok saya pingsan di sini? Kenapa Mas? Gara-gara ular tadi. Astagfirullahaladzim. Jatuh dari mana Mas? Hah? Dari belakang situ? Astagfirullahaladzim. Itu agak tinggi loh Mas Evi. Tapi masih bener jatuh dari sana Mas. Ini Mas Evi kelihatannya nggak apa-apa loh. Kenapa Mas? Tadi ya ada yang nolong saya Mas. Nolongin Mas Evi. Siapa Mas orang tadi saya kesini? Mas Evi itu kondisinya pingsan. Terus saya lihat kanan kiri nggak ada orang loh Mas. Sebelum ya ini teman-teman. Jadi kejadian sebelum ini tuh kita sedangnya itu mau pelsuran teman-teman. Cuman tadi di jalan kita bertemu dengan ular kobra putih besar ya. Dan itu bikin Mas Evi ketakutan teman-teman. Sampai akhirnya Mas Evi itu lari terbirit-birit. Terus waktu tadi saya kejar, saya mencoba untuk mencari Mas Evi, nggak ketemu. Tapi tadi saya mendengar suara jeritan Mas Evi gitu. Dan setelah saya cari ke arah sini teman-teman, Mas Evi sudah dalam kondisi pingsan, tertidur tadi. Siapa Mas Evi? Laki-laki Mas Bro. Seorang laki-laki. Ya nggak tahu Mas Evi, orang dari kesini tuh nggak ada orang siapapun selain Mas Evi yang pingsan. Serius. Ciri-ciri fisiknya gimana? Dia tinggi besar atau kecil pendek? Atau gemuk? Dia setingginya itu kayak saya boleh. Dia agak sedikit gemuk sih. Seperti saya kurus kayak gini Mas Bro. Iya. Tapi waktu dia megang saya rasa dingin Mas Bro. Mas Evi masih ingat waktu dia itu memang Mas Evi sebelum pingsan? Iya Bro, masalah tuh Mas Bro. Mukanya masih ingat gak mukanya? Samar-samar sih Mas Bro ya. Tapi kayak sedikit pucat kayak gitu Mas Bro. Astagfirullah, sedikit pucat ya. Iya, dan waktu pegang saya itu rasanya dingin. Ini Sekarang kemana? tahu ya Mas Evi, tapi ini beneran tadi saya kesini tuh nggak nemu siapapun teman-teman. Nanti teman-teman juga tahu sendiri kan waktu saya datang ke sini tuh sepi gitu. Dan ini Mas Evi jatuh dari sana, tapi kondisi Mas Evi ini nggak kenapa-napa. Ini
Hebat sekali Mas Evi. Badannya sakit Mas? Atau cuman pegel-pegel biasa? Pukul biasa nih Mas Boy. Astagfirullahaladzim. Ini makanya Mas Evi hati-hati ya Mas. Kalau ada pusing Mas, jadi saya menggiring dari anak ini Mas Boy. Oh, Saya ditolong sama seorang orang tersebut Mas Boy yang saya ceritakan tadi. astagfirullahaladzim. Ini makanya Mas Evi kalau ada sesuatu ini jangan ini apa, jangan ketakutannya berlebihan gitu, apalagi sampai lari. Ya lari kalau semisal ini berbahaya banget loh. Tadi kan kita cuma lihat ular aja tuh Mas Evi teman-teman. Iya. Mas Evi segitunya takut dia terlalu kobra putih. Dan ini teman-teman, ini saya masih heran dengan yang dibilang sama Mas Evi. Kata dia ini ada orang yang nolongin. Tapi perasaan di sini tuh nggak ada siapapun selain saya sama Mas Evi juga. Di sini tuh nggak ada orang yang datang ke sini malam-malam. Ini yang setahu saya itu seperti itu teman-teman. Yang nggak tahu mungkin nanti kita coba cari teman-teman, karena ini harus berterima kasih ya udah nolongin Mas Evi. Ya udah, ini kita sambil cari Mas Evi. Udah nggak apa Mas? Tadi waktu saya baru jatuh ke sana dari sana, saya langsung tolongin Mas Boy. Iya. Itu posisi itu saya masih sadar Mas Boy. Bentar Mas ya, bentar. Bismillah. Tutup matanya Mas Evi ya. Iya. Ternyata benar teman-teman. Ini saya kira Mas Evi sedang berhalusinasi loh. Ini gimana Mas? Ya, Mas Evi bisa bangun Mas? Kita coba cari orang itu ya Mas Evi ya. Siapa tahu kita bisa ketemu. Ya udah. Berdiri Mas, pelan-pelan aja Mas, badannya Mas. Jangan dipaksain ya Mas. Kalau nggak tahu bilang aja Mas, jangan dipaksain. Seperti yaudah ya teman-teman. Ini beneran Mas ya jual dari atas sana Mas. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ini mungkin atau kita coba nyari ke atas sana Mas. Siapa tahu ketemu orang tersebut Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Evi siap Mas? Mas Evi, pelan-pelan aja Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu, sosok yang telah menolong teman saya. Orang yang telah menolong teman saya hadir di sini. Assalamualaikum. Ini mana sih Mas? Beneran gak ada siapa-siapa loh Mas. Beneran Mas. Mas Evi lihatnya itu beneran orang atau bukan ini Mas? Ya siapa tahu jadi-jadian. Nyatanya kita nggak sini nggak ada orang selain kita kok. Kalau sosok saya ngerasain, tapi orang nggak ada Mas. Astagfirullahaladzim. Nah Mas Evi. Hah? Mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Ini salah lagi nih. Ini yang nolongin Mas Evi. Iya benar Pak. Serius Mas? Bapak tadi yang nolong saya kan Pak. Astagfirullahaladzim. Tapi Mas Evi, dia ini bukan manusia Mas Evi. Astagfirullah. Emang iya Mas Boy? Iya. Dia ini bukan manusia loh. Astagfirullahaladzim. Serius? Tadi dia nolong saya Mas Boy. Astagfirullahaladzim. Bentar Mas Evi, saya mau tanyakan sesuatu ya Mas. Iya. Ini benar kamu tadi yang menolong teman saya? Oh, oh seperti itu. Ya, ya dia bilang seperti itu Mas. Ternyata benar Mas Evi. Mas Evi juga tadi kan sempat jatuh dari sana kan Mas. Terus menggelinding. Nah, Bapak ini yang menyelamatkannya Mas Evi. Makanya Mas Evi itu nggak terluka. Ya. Dan yang bawa Mas Evi ke tempat tadi waktu Mas Evi pingsan itu Bapak ini. Ya, tapi ini Bapak ini siapa? Ini Mas Evi nggak mau minta terima kasih nih Mas. Terima kasih Pak, udah nolong saya. Ya maju Mas Evi sini, nggak sopan banget sih. Minta terima kasih langsung.
Iya, saya ucapkan terima kasih Bapak udah mau menolong teman saya. Kalau nggak ada Bapak, tadi teman saya mungkin nggak tahu gimana nasibnya. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya, Makasih Pak. Makasih ya Pak. Makasih Pak udah nolong saya. ya ini alhamdulillah Mas Evi. Iya Pak. Tuh, disuruh hati-hati Mas Evi. Iya Pak. Ya udah, balik aja Mas Evi. Yaudah, ini maaf Pak, saya boleh bertanya sesuatu sama Bapak. Bapak ini siapa ya? Kok berada di sini terus? Ini dari pakaiannya agak pakai hoodie tebal ya Mas Evi ya. Terus sarung tangan. Ini bawah tas Bapak ini seperti seorang pendaki Pak. Hah? Benar? Bapak ini seorang pendaki? Seperti, oh pendaki di Gunung Lawu. Hah? Yang hilang 40 hari? Astagfirullahaladzim. Mas Evi, Bapak ini seorang pendaki yang udah meninggal, tapi beliau ini waktu udah hilangnya di Gunung Lawu itu 40 hari teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak hilangnya itu 40 hari di sana sebelum meninggal. Ini, ya. Terus ini Bapak kenapa ada di sini? Oh seperti jadi tadi niatnya ya teman-teman, Bapak ini itu mau pulang ke rumah ya. Ini saya belum tahu tujuan dia itu pulang ke rumah itu untuk apa. Tapi waktu dalam perjalanan jalan kaki pulang ke rumah, dia itu melihat Mas Evi loh Mas, lari. Dan Mas Evi tadi terjun ke dalam sini, jatuh menggelinding. Jadi Bapak ini menolongi Mas Evi gitu. Ya ini terima kasih ya Pak, tapi ini Bapak ini kenapa mau pulang? Oh seperti itu. Oh iya iya iya. Hah? Oh, jadi yang dikira sama istri Bapak itu salah. Sama keluarga Bapak itu salah tentang kematian Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Iya baik-baik. Ya ini teman-teman ternyata Bapak ini pulang. Ya ini saya jelaskan dulu tentang Bapak ini ya. Beliau ini tuh seorang relawan teman-teman. Ya dia itu seorang relawan yang datang ke Gunung Lawu. Nah itu datang ke Gunung Lawu itu untuk menolong orang hilang juga teman-teman. Ya karena di Gunung Lawu tersebut ada beberapa pendaki yang hilang waktu itu. Dan Bapak ini salah satu relawan untuk mencari pendaki yang hilang. Nah naasnya ya teman-teman, waktu dalam kondisi mencari itu Bapak ini juga ikut hilang. Nah ini yang jadi perdebatannya di sini ya teman-teman. Ada yang bilang hilangnya Bapak ini itu karena diculik oleh setan yang ada di sana, atau enggak ya Bapak ini tuh diselong gitu. Tapi kenyataannya itu enggak teman-teman. Bapak ini bilang beliau ini menghilang itu karena saat berada di sana di Gunung Lawu tersebut, saat sedang melakukan pencarian itu kondisi kabutnya sangat tebal sehingga Bapak ini terpisah gitu. Nah Bapak ini terpisah ya, terpisah selama beberapa hari, nggak bisa menemukan jalan kembali ke jalan utama dan bertemu dengan rekan-rekannya. Bapaknya itu hampir hilang selama 40 hari sebelum meninggal teman-teman. Dan ini juga ada yang pertanyaan juga ya dari keluarganya, kenapa kalau bukan diselong ini jasadnya itu nggak ditemukan. Ternyata ya teman-teman, Bapak ini tuh beliau itu terjatuh ya dari kayak mungkin agak sedikit jurang itu terjatuh. Dan ini naasnya teman-teman, beliau itu terjatuh itu bertemu dengan hewan buas dan tubuhnya itu dimakan. Sebelum ini ya mungkin agak sedikit gimana, dramatis ya teman-teman. Oh jadi Bapak ini ingin pulang menyampaikan kepada istri Bapak dan keluarga Bapak untuk mengikhlaskan Bapak dan beritahu sebenarnya bahwa Bapak ini itu meninggal dalam keadaan ya normal gitu, bukan karena diculik oleh makhluk jin dan segala macamnya. Oh, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, yang buat Bapak ini itu mau pulang ya karena ini teman-teman yang tadi saya bilang, Bapak ini gak bisa tenang gitu. Ya,
karena pihak keluarganya itu belum ikhlas teman-teman, belum ikhlas juga. Terus pihak keluarganya ini taunya bapak ini tuh disalon, jadi di rumah itu ya kacau gitu. Dan bapak ini ingin pulang untuk membenarkan semua hal yang salah tersebut teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga aja ya pihak keluarga itu nggak mau macam-macam gitu. Soalnya kan ada orang yang semisal ini pihak keluarga saya itu meninggal karena iblis, kalau karena setan, karena santet dan segala macamnya, itu pasti akan lakuin hal yang aneh-aneh gitu. Kayak misal apa ini, naro apa itu, degan kelapa muda di depan rumah, terus dikasih kayak cabe dan bawang merah, bawang putih. Itu ada teman-teman, dan bapak ini tuh nggak mau pihak keluarga terjerumus dalam hal yang seperti itu. Iya pak, mulia sekali pak. Iya, baik. Ini perlu saya bantu juga pak. Boleh. Baik, bapak. Iya, saya akan bantu bapak untuk menemui keluarga bapak yang di rumah untuk menyampaikan pesan ini biar bapak itu biar cepat tenang. Teman-teman, ini ya seperti yang tadi saya bilang, bapak ini nggak bisa tenang selama keluarga itu belum mengikhlaskan teman-teman. Iya pak. Ya baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat bapak karena telah menolong teman saya. Iya. Iya. Dan nanti saya akan langsung bantu bapak ya untuk menyampaikan pesan bapak ini. Kalau bapak mau ikut sekalian, saya bisa bantu pak. Iya, baik, baik pak. Ya udah, sekarang bapak lebih baik ini apa, buat diri bapak itu gak kelihatan aja, bapak terus ikutin kita gitu. Dan beritahu di mana lokasi rumah bapak gitu. Baik pak, oh mau. Iya, kalau gitu buat diri bapak gak kelihatan pak. Iya, iya pak. Ya ini teman-teman, ini Mas Syafi nanti di sini langsung ikut saya ya mas. Kita bantu bapak ini supaya bisa bertemu dengan keluarganya Mas Syafi. Soalnya bapak ini tuh mau ketemu keluarga itu jalan kaki mas. Baik pak, silakan. Mas Syafi dia menghilang mas. Tapi sebenarnya dia itu nggak menghilang Mas Syafi, dia tetap berada di sini. Cuman tubuhnya itu dibuat nggak kelihatan Mas Syafi. Jadi cuman saya yang masih bisa melihat dengan orang-orang yang ini indigo gitu. Dan ini gimana ya mutirnya Mas Syafi? Bapak ini sebenarnya itu baik ya teman-teman. Dia itu seorang relawan yang datang ke Gunung Lawu untuk membantu mencari pendaki yang hilang. Namun naasnya teman-teman, pendaki yang hilang yang ditemukan malah bapak ini yang hilang. Ini sedih gitu dengernya, juga tragis teman-teman. Soalnya banyak orang yang berspekulasi ya, berpendapat bahwa bapak ini hilang itu di Selong, di Gunung Lawu, disolong oleh setan. Padahal kenyataannya enggak teman-teman, kenyataannya enggak. Justru buat kalian ya, yang seorang pendaki itu harus hati-hatinya bukan sama setan dan iblis gitu, ataupun jinnya di sana. Tapi berhati-hati dengan kondisi dan situasi di sekitar kita, karena yang menyebabkan kita terpisah dari rombongan itu apa? Pertama, kita itu nggak konsen. Yang kedua itu karena pandangan dan kabut itu tebal, jadi kita itu nggak tahu arahnya gitu teman-teman. Dan kita jadi nggak fokus, jadi kita itu terpisah gitu dari rombongan. Itu yang bikin kita itu hilang, bukan karena diselong teman-teman. Kita itu nggak seperti itu. Dan ini buat kalian ya, kalau semisal di gunung itu mendengar suara-suara seperti itu bukan dari makhluk halus teman-teman, itu dari burung yang ada di sana. Karena burung juga bisa bersuara seperti manusia, ada di gunung. Hewan juga ada, jadi harus hati-hati teman-teman. Jangan beranggapan bahwa apa-apa di situ dari setan, emang ada di sana. Cuman ya mereka juga nggak berani ganggu kita selama kita nggak ganggu mereka teman-teman, seperti itu ya. Perlu diingat, kita cukup berbahasa sama yang di atas teman-teman. Ini mungkin kita langsung pergi aja kali mas ke mobil. Kita harus segera membalas budi karena beliau ini sudah menolong Mas Sevi. Jadi kita juga harus menolong dia balik Mas Sevi. Yaudah, ini teman-teman, mungkin saya akan langsung pergi dari sini ya. Saya langsung datang ke rumah bapak tadi. Mungkin ini pagi baru sampai, soalnya rumahnya agak jauh tadi bapak bilang ya teman-teman. Di sini saya Mas Bowo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yaudah, ayo mas, ayo. Stop lagi.